Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri semuanya. Siap sempurna. Ada yang bete hari ini? Ada sedih nggak? Ada yang bahagia? Wah, bahagia semua. Kenapa bahagia hari ini? Siapa angkat tangan yang mau? Kenapa bahagia? Mau belajar, lihat anak tua kita semua. Anak-anak, hari ini kita belajar coding lagi ya. Siapa yang sudah siap belajar? Siapa yang sudah siap? Nah, biar semangat. Nanti kita ya. 5B. Siap. 5B. Siap. Selamat 5B, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dan nanti masuk kamar. Siswa dalam 5B semuanya. Hebat, ibu guru kami mengenalnya. Baik. Siapa dari kami semua? Siap. Semangat semuanya, dengan bersama. Kami bisa, kami fokus dan kami paham. Kita belajar semua. Sudah siap belajar? Sebelum kalian belajar, kita speaking dulu. Ya? Oke. Nanti ikutin apa yang ada di dalam tayangan ini. Ya? Ikutin kata-katanya. Lagi apa? Lagi apa itu? Mancing. Lagi mancing. Itu apa? Lagi potong lagi. Oke anak-anak, pembelajaran coding hari ini tentang penjelasan artifisial. Ya, apa sih penjelasan artifisial? Nanti kita akan belajar bareng-bareng ya. Nah, apa yang penjelasan artifisial? Terus tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nanti ibu akan memberikan game. Setelah permainan edukasi, anak-anak bisa menganalisis ketika penggunaan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti anak-anak akan lebih bijak menggunakan media sosial ataupun kecerdasan artifisial lainnya. Oke, paham ya? Nah, sebelum ibu mau mulai pembelajaran, ibu mau nanya nih, siapa kalian yang pernah mendengar berita yang belum tentu kebenarannya? Nah, teman-teman pasti lihat berita itu. Apa itu? DPR kenapa? Oh, DPR kenapa? Bener nggak ya? Nah, itu kan belum tentu penjelasannya ya. Ada lagi nggak? Oh, kata Alif, ojol ditabrak sama brimob ya. Alasannya kenapa sih tabrak? Itu belum tahu penjelasannya. Makanya kita harus cari tahu ya bagaimana memahami berita tersebut supaya tidak simpang siur, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Takutnya kalau misalnya kita tidak mencari berita yang pasti, ada berita-berita yang simpang siur. Kita harus mencari kevalidasian. Ya,
valid nggak berita itu, ya. Jangan sampai kita terprovokasi oleh provokator pertama, ya. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut, kalian simak dulu nih video ini. Kawan-kawan, mungkin saat ini jika kita akan melakukan operasi bedah yang rumit dan kompleks, harus menunggu kesiapan dokter spesialis bedah dan beberapa ahli diagnostik untuk membantu perencanaan dan analisis. Namun, beberapa waktu ke depan, mungkin kita tidak perlu menunggu terlalu lama karena robot bedah sudah semakin canggih, cerdas, dan akurat. Mereka akan melakukan analisis, perencanaan, dan operasi bedah secara presisi dengan bantuan teknologi AI. Dari video tersebut, ini adalah salah satu dari kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin, ya kan? Kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir dan bertindak seperti manusia. Contohnya yang tadi ada robot mengoperasi manusia. Sekarang bukan dokter lagi yang mengoperasi, tapi robot. Nah, bagaimana sih kalau robot salah mengoperasi? Takut nggak sih? Takut ya? Hanya kita harus bijak menggunakan mesin tersebut, ya kan? Menggunakan alat tersebut. Ya, anak-anak, sekarang kalau kalian lihat tadi tayangannya, ya, robot bisa operasi kita. Apa lagi ya? Ada lagi nggak yang tahu? Nah, selain robot yang bisa mengoperasi, yang bisa menggantikan manusia, sekarang ada nggak? Apa? Oh, mobil jalan sendiri tanpa drivernya ya. Iya, sekarang semakin canggih, mobil bisa jalan sendiri, kita tinggal duduk aja ya. Jadi kalian harus bisa menggunakan dengan bijak, ya, menggunakan dengan bijak dari mesin tersebut. Misalkan yang tadi apa itu namanya, kata Stephen, mobil jalan sendiri harus digunakan dengan bijak. Terus mesin operasi, robot mengoperasi, kita harus menggunakan dengan bijak juga ya. Tidak boleh semena-mena, tidak boleh seenaknya. Terus apa lagi ya yang kita nggak boleh menggunakan seenaknya? Apa? Medsos bisa nggak? Bisa ya. Kamu siapa yang suka main medsos? Semuanya ya, hampir semuanya kalian punya medsos? Punya. Nah, kalian menggunakan medsos juga harus dengan bijak. Tidak boleh mengupload gambar-gambar atau video. Misalkan si A lagi jatuh di videoin, ya kan? Yang ada bikin temennya tertawa jadi direjek. Bolehkah seperti itu? Makanya kita harus tolongin ya, bukan malah di videoin. Atau ada yang membuli lewat medsos. Boleh tidak seperti itu? Iya, kalian harus menggunakan media sosial dengan bijak. Oke, anak-anak, kita simak dulu materi pembelajaran kita tentang cara. Yuk, simak ya. Di sini kita akan mendefinisikan kecerdasan artifisial, karakteristik kecerdasan artifisial, mesin cerdas dan mesin non cerdas, macam-macam KA, cara kerja KA, dan limitasi kecerdasan KA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencari tahu apa sih kecerdasan artifisial itu. Oke anak-anak, tadi sudah menyimakkan bagaimana tentang kecerdasan artifisial, jenis-jenis KA dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ibu akan membagi dua kelompok, ya, dua kelompok laki-laki dan perempuan membentuk ular. Kita main snake game. Yang bagian pertama yang berdiri di depan nanti akan menjawab kartu gambar yang di kanan ibu. Nanti teman kalian pilih ya, mau apa ini? Kalau misalkan gambar di sini aku kasih contoh ya, kalau teman kalian ngambil gambar ATM, nanti yang mengambil gambar ATM memberikan clue sama yang akan menjawab. Misalkan kalau ATM apa clue-nya? Sebenarnya
sih dari bidang industri atau keuangan, atau dari transportasi, atau dari bidang kesehatan, atau dari bidang pendidikan? Kalau ATM? Iya, kalau dari keuangan, berarti kalian tempel di keuangan. Bisa? Kalau di bidang pendidikan, tempel di bidang pendidikan. Ya, transportasi dari transportasi, kesehatan, tempel di kesehatan. Bisa? Oke. Bangun semuanya, bangun. Laki-laki di sini, perempuan di sini. Siap? Siap kasih pertanyaan sama temennya? 1, 2, 3. Bisa mengalah. Betul? Gimana? Tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk rujak, kita di Geometri, rujak, asik, rujak. Kalau CCTV, KA di bidang apa sih? Pendidikan, kesehatan, industri, atau keuangan, atau transportasi. Oke. Berapa ya? Ya. Ke belakang ya. Stefan sama Hasan. Sekarang nih, ayo. Sini. Ambil apa? Taruh di belakang. Udah siap? Nah, 1, 2, 3. Betul, Bu Gama? Wes, keren. Tepuk keren, tepuk keren. 2 jempol. Untuk Richard. Keren. Oke, kalau maaf, Bu Gama itu di bidang apa sih? Coba tante berdua sama. Ya, apa? Oke, terima kasih. Jangan cepat lagi, Kak. Siapa? Anak-anak tadi sudah main game tentang jenis-jenis kecerdasan artifisial di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang keuangan, dan di bidang transportasi. Jadi contoh KA di bidang pendidikan apa sih? Yang tadi Dodo sama Aulia jawab, dia bisa membuat translate. Kalau di bidang keuangan ada apa? Ada ATM. Kalau di bidang transportasi, KA-nya ada apa sih? Ada Google Map. Nah, Ibu akan memberikan tugas diskusi tentang prinsip etika. Di sini ada laporan dapat dipahami oleh semua orang. Biasanya ada di bank ya, ada data-data. Terus tidak menyakiti, menyalahkan orang. Ya, di sini nanti kalian isi prinsip etika dan alasannya kenapa sih. Terus yang berikutnya tidak menyalahgunakan data-data pribadi kalian. Tidak boleh disalahgunakan. Ditanya apa, alasannya kenapa. Kalau data-data tidak boleh disalahgunakan. Oke? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan nanti kalian jelaskan di depan. Ya, Kak. Kamu mau ke depan barengan sama cowoknya. Silakan kerjakan. Menghadap aja, balikin aja, fungsinya balikin terus. Balikin. Iya. Yang kalau itu berapa? Nah, ini kan di bank ya. Apa tuh ditanya alasannya orang sih? Orang. Ini yang kedua boleh. Coba lihat. Nah, iya, tidak menyakiti dan menyalahkan orang. Kamu kenapa? Kau prinsipnya itu menghargai ya. Nanti alasannya akan kalian seperti ya. Oke. Coba kita mulai kelompok di sini. Nih. Oke, ini prinsipnya kalau tidak menyalahgunakan data pribadi orang lain. Itu prinsipnya apa? Tidak menyalahgunakan. Nanti kalian sebutkan alasannya berapa. Ya. Sebutkan alasannya apa. Udah semua ya? Tadi yang sudah selesai pertama kelompok 3. Berarti kelompok 3 yang maju duluan. Yang kedua kelompok 1. Dan yang ketiga kelompok 2. Oke, sudah siap kelompok 3.
Siapa yang tahu kecerdasan artifisial apa? Aulia apa sih? Keren, tepuk coba kita lihat. Tepuk jawab. Untuk meniru cara berpikir dan bertindak seperti manusia. Nah, contoh
kaya dan miskin. Terus yang keduanya harus transparansi. Transparansi itu apa? Transparan, tidak boleh ada tutup-tutupi. Bisa dipahami dan dijelaskan kepada manusia. Yang ketiganya akuntabilitas. Akuntabilitas itu apa maksudnya? Kalian itu harus bertanggung jawab atas apa yang ditimbulkan. Contohnya kamu main medsos, upload foto, video atau foto yang misalkan kurang baik, kamu harus mempertanggungjawabkan itu, ya. Terus yang keempat, privasi. Data pribadi harus dilindungi. Kamu juga tidak boleh